Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman kos? Kita ketemu lagi di Kosakata. Kita obrolin soal Al-Quran, Islam, dan ceritanya. Nah, buat kamu nih kanca muda, buat kamu teman-teman kos yang pengen tahu, pengen kejawab unek-uneknya, nanti boleh komen pengen bahas apa sih di Kosakata. Karena kita bakal bahas hal-hal seru, hal-hal simple, tapi juga menarik gitu buat kita anak-anak muda. Dan seperti biasa, kita udah barengan sama Ustadz Munif Tauhid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ewan. Alhamdulillah. Luar biasa baik sekarang Ustadz. Ya alhamdulillah, Mas. Kita harus Alhamdulillah. selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis mengatakan alhamdulillah ala kulli halin. Jadi bersyukur pada Allah itu atas semua hal. Atas semua hal. Ya. Tapi banyak juga nih Ustadz yang misalnya gini. Wah, sekarang aku tuh baru nasibnya jelek banget nih. Aku tuh kayaknya baru sial deh. Nasibku, takdirku baru berkata yang berpihak kepadaku gitu. Nah, sebenarnya gimana sih Ustadz kalau misalnya ngomongin soal nasib, ngomongin soal takdir. Ini kalau dalam Islam tuh seperti apa sih Ustadz? Ada nggak sih yang namanya nasib sial atau takdir sial gitu? Ya, jadi begini, tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala itu menakdirkan manusia itu dengan kesengsaraan luar biasa tanpa henti ambiar karu-karu itu tidak mungkin. Karena Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Nah, cuma ibarat orang balapan, Allah itu menakdirkan startnya manusia itu beda-beda. Ada yang dikasih start di depan, tengah, di belakang gitu kan. Oke. Ada orang yang di-startkan sama Allah lahir dari orang tua yang biasa, yang miskin. Ada yang orang tua yang menengah, ada orang tua yang kaya. Dan tahu nggak ternyata endingnya semua merasakan hal kebahagiaan yang sama. Maka janjinya Allah Subhanahu wa taala itu jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi Allah itu nggak mungkin ngasih beban yang kita nggak mungkin. Menimpanya, menerimanya dan melaksanakannya. Maka kalau kita bicara takdir, kita harus punya satu landasan Quran yang sangat jelas. Ditulis dalam Quran itu banyak sekali, wallahu ala kulli syai'in qadir, bahwa Allah itu maha penguasa takdir. Menguasai semua takdir. Ya, jadi begini. Banyak orang mengatakan takdir saya jelek. Pertanyaan saya, kamu tahu bahwa takdir hidupmu itu jelek terus? Kan enggak. Ya nggak ngerti juga Enggak sih. ngerti juga. Terus orang yang saat ini sukses, kamu ditakdirkan Allah sukses sampai mati, boh. Enggak berani garansi juga kan? Betul, betul. Nah, jadi disinilah pentingnya bahwa manusia itu oleh Allah memang dibikin gaib, tidak tahu tentang bagaimana kehidupannya dia, siapa jodohnya, kapan matinya, berapa rezekinya, itu memang rahasia ilahi. Maka kata-kata rahasia ilahi itu berarti agar kita tahu gimana ya kita connect sama Allah dengan luar biasa. Artinya nggak boleh biasa-biasa aja connectnya, harus luar biasa. Nah, orang yang kalau kita bicara takdir untuk masalah nominal itu memang oleh Allah dibedakan. Ada yang dapat nominal besar, kecil, itu memang dibedakan. Ini memang sebetulnya Allah itu membedakannya itu agar orang itu berbagi. Yang dapat rezeki banyak berbagi pada orang yang sedang kekurangan. Betul. Yang kekurangan jangan putus asa agar naik derajatnya. Jadi Allah itu adil. Dan coba, ini belum ada riset, tapi insya Allah kalau di riset hasilnya sudah saya duga. Bahwa kebahagiaan itu ada di semua sektor dan semua lini kehidupan manusia tanpa terkecuali. Kenapa? Karena Allah nggak pernah ngasih syarat bahagia itu dengan uang. Ah, betul. Jadi betul. Allah nggak ngasih syarat bahagia itu dengan uang. Menurut Allah kalau bahagia aja. Siapa kamu tetap aku bikin bahagia kata Allah. Maka jangan kaget. Coba Anda riset kecil-kecilan dengan kamera gitu kan, sembunyi-sembunyi. Anda melihat ke kampung-kampung yang miskin yang luar biasa. Kalau kamu moto-moto atau memvideo itu pasti ada momen di mana orang yang hidupnya sangat, mohon maaf ya, kere sekalipun itu bisa tersenyum, bisa tertawa dan menikmati. Ternyata orang tidur di spring bed harganya ratusan juta atau puluhan juta dengan tidur alasnya cuma alas tanah dengan malah mungkin dengan koran atau dengan tikar saja, itu kalau udah tidur itu tidak beda. Kalau udah les gitu, Sama-sama menikmati, menikmati, sama-sama bahagia gitu ya. betul nggak? Makanan itu bedanya ketika sudah masuk tenggorokan sama, itu pasti sama. Kalau sudah masuk di tenggorokan, betul nggak? Jadi kalau kita bicara dari sisi ini, sebetulnya maha besar Allah, maha adil Allah yang sangat luar biasa. Makanya takdir itu dari Allah itu pasti baik takdirnya. Manusia itu memaksakan takdirnya nggak baik, manusia sendiri. Contoh, Allah sudah ngasih garis, kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji, kamu umroh, kamu jangan begini, kamu begini. Kamu ikuti aja, nanti Allah yang ngatur takdirnya kemudian. Jalannya kemana gitu iya. ya? Nah kita ngayal mas. Ya udah, jadi takdir kemudian kalau hidupnya
kedangsang-dangsang kalau istilah orang Jawa itu, Mhm. tersesat di mana-mana nggak karu-karuan, ya itu kan bukan Allah yang salah, kamu sendiri nggak ikut kan. Maka sekarang kalau kita mau, jadi takdir itu jadi gini loh, takdir itu sebetulnya jadi begini. Beberapa orang itu sampai meninggal dunia kan dia tidak kaya secara material. Betul. Tapi kalau itu ditanya yang mati itu, apakah kamu pernah bahagia? Sering bahagia. Cuma kita belum sempat tanya pada orang itu. Betul nggak? Betul, betul, Iya, betul. cuma dia nggak cerita bahwa, mohon maaf ya, kasar. Bukan porno ya. Hubungan seks orang kaya dengan orang miskin sama nggak nikmatnya? Iya, ada semuanya sama nggak ada. merasakan gitu ya. Aku nggak enak hubungan badan kenapa? Karena aku miskin. Nggak ada. Tapi Ustadz menarik nih. Jadi Ustadz tadi bilang kalau misalnya Allah itu adalah pemilik takdir. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan kadang-kadang, Tat, kalau misalnya nih ternyata aku tuh diselingkuhin, Tat, sama suamiku, sama pacarku misalnya. Terus berarti itu takdirku sama Allah emang diselingkuhin ya? Atau misalnya, ternyata aku tuh dimadu nih. Nah, terus Oke. aku tuh Pertanyaannya akhirnya, bagus. Itu Ya. apakah itu memang Itu sering takdirnya ditanyakan kepada seperti itu, saya gitu? dan pada ustadz lain tentu pertanyaannya mirip-mirip ya. Mhm. Orang kalau cerai itu takdirnya atau bukan kan gitu pertanyaannya simpel kan begitu. Mhm. Nah, kenapa dalam Islam itu ada dibahas masalah talak, masalah cerai. Bahkan ada surat at-talak. At-talak. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu tahu persis manusia karena yang buat itu Allah. Jadi manusia itu yang buat Allah, maka Allah tahu persis bahwa manusia itu ada unsur ngeyelnya. Sebetulnya manusia itu oleh Allah itu sudah diberikan sinyal. Sinyal apa? Nih loh, kamu tak kasih sinyal, dia itu nggak baik. Ya, melalui mimpi, melalui perilaku dan sebagainya. Tapi dia buta, Mas. Pokoknya kalau sama sawan ganteng, pokoknya saya nggak peduli dia nggak sholat. Nanti kan ada jalan Cinta mati nah, gitu ya. kan gitu kan. Dia tutup mata begini, Mas. Dia betul-betul nggak mau tahu. Padahal udah kasih informasi sama tetangganya, sama saudara-saudaranya. Itu awan tuh nggak sholat loh, jangan loh. Tetap ngeyel, Mas. Harapan dia nanti setelah menikah bisa sholat. Ternyata tetap enggak kan. Ya udah, Mas. Kalau orang nggak sholat itu kemudian yang lain juga lolos, Mas. Yang nggak puasa, yang nggak ngapa-ngapain, ya kemudian maksiat dan sebagainya. Akhirnya rumah tangganya bermasalah. Nah, kalau kemudian dia cerai, itu adalah bagian dari agar manusia itu menyadari kesalahannya. Jadi Allah bikin cerai itu biar manusia itu tahu kalau itu salah. Kamu ngeyel kan kemarin kasih sinyal, kamu tak kasih. Orang tuamu udah melalui orang tuamu tak kasih sinyal kata Allah. Kamu jangan melanjutkan pernikahan dengan dia. Kan tapi kemudian karena buta tabras saja, Mas. Ya silahkan. Kemudian ada atau mengantisipasi manusia itu kadang juga silap atau lupa khilaf dia nggak tahu tertipu, Mas. Kan ada yang menipu. Jadi ini sering kejadian, Mas, di beberapa surat kabar nasional itu pernah diungkap, Mas, ada perjodohan via korespondensi. Jadi ada kan dulu kontak jodoh, masih ingat, iya, Mas, betul, ya. betul. Beberapa kontak jodoh itu ada pengalaman begini dan itu tidak hanya satu, Mas, banyak. Orangnya itu betul-betul datang melamar, orangnya betul-betul nggak karu-karuan. Intinya itu pernikahannya terjadi betul-betul real. Tanpa settingan, kayak nggak settingan, memang memang menikah, Mas. Nah, kemudian setelah dapat pernikahan 3 bulan 4 bulan itu dia baru ngomong, aku mau kembali ke tempat kerjaku di luar negeri. Aku sudah Ternyata. iya, saya nggak punya uang. Saya di sana ada gaji, tapi saya ke sana dulu baru dapat gaji. Aku tolong dong dikasih uang dulu. Nanti begitu sampai sana langsung tak transfer. Karena begitu saya mengaktifkan di sana, itu gaji saya baru cair langsung tak transfer. Nah, siapa orangnya, Mas? Mantan anyar, baru senang-senangnya nggak karu-karuan. Kemudian suaminya begitu kan? Ya udah dikasih semuanya, Mas, dikasih sangunya kabeh gitu kan. Uangnya dikasih semuanya, loss semua, Mas. Begitu dia pergi, ternyata dicek perusahaannya tidak ada, orangnya tidak terseperti mana-mana, hilang, ambles bumi tanpa bisa diketahui. Dan semua identitasnya ternyata palsu. Jadi dia namanya palsu, semuanya palsu. Tapi bisa terjadi. Nah, mungkin dia terinspirasi dari orang-orang yang suka nyogok sana, nyogok sini, nyogok KTP, nyogok ini dan sebagainya. Mungkin bisa terjadi. Nah, apakah itu sudah termasuk takdir Allah? Nah, iya, semua. Jadi gini, kodok dan kodar. Ini kan ada dua, Mas. Kalau kodok itu adalah ketentuan sejak zaman azali yang kita betul-betul tidak tahu. Allah yang tahu di Lauh Mahfud. Oke. Nah, kalau kodar itu adalah aplikasi real yang terjadi di lapangannya. Nah, memang qadarullah, takdirnya Allah itu dalam aspek apapun itu pasti mengandung hikmah. Baik kamu ditakdirkan seakan-akan senang, memang bahagia, Iya, betul. atau kamu ditakdirkan
belum bahagia. Saya tidak mengatakan tidak pernah bahagia, belum bahagia aja. Coba orang yang mau, karena begini, Allah itu menciptakan tangga-tangga, pintu-pintu darurat untuk kamu itu keluar dari takdir buruk. Tahajud itu pintu keluar, duha itu pintu keluar, kamu puasa itu pintu keluar, kamu sedekah itu pintu lebar keluar dari takdir gitu. Nah, kita mau nggak keluar dari pintu itu? Jadi Allah itu ngasih seperti itu tuh kadang biar ada pelajaran. Banyak ustadz, banyak motivator, banyak orang-orang kemudian menjadi inspirasi bagi orang lain dengan kehidupan masa lalunya yang kelam, yang super nggak enak. Sambil contoh aja lah, nggak usah jauh-jauh. Saya kan termasuk menggemari Kiai Haji almarhum Yudin MZ. Iya, betul. Dulu waktu saya kecil SD itu, cita-cita saya waktu itu memang sampai menjadi ustadz. Kiai juta umat ya. Iya, itu kan beliau. Pokoknya setiap kiai itu kan ada plus ada minus ya. Saya nggak mau bahas plus minusnya, kita bahas plusnya aja. Nah, yang namanya Kiai Yudin MZ ini, kisah masa lalunya itu kan sebetulnya sangat kekurangan. Bagaimana dia kehidupannya, bahkan dia itu juga ikut jualan menunggu kios dari kiosnya dari saudara atau bapaknya, saya lupa. Pokoknya kehidupannya waktu kecil itu biasa betul-betul dalam keadaan sulit ya Tat. Bahkan Yudin MZ waktu kecil itu sempat makdek itu kalau bahasa Jawanya itu sangat terpukul karena ketika dia habis sekolah dia pulang itu jual koran, Mas. Dia jual di perempatan atau di lampu merah. Yang beli itu temannya satu kelas dengan mobil, Mas. Langsung kebayang nggak? Dia sekolah SD, yang beli temannya diantar mobil sama bapaknya, dia harus jualan. Betapa hidupku dan hidupmu berbeda jauh. Betul nggak? Itu kita aja yang nggak merasakan aja bisa ternyuh, Mas. Cetar gitu, ya Allah. Sampai kadang terucapkan jangan sampai anakku kayak gitu ya Allah. Tapi tahu nggak, Yudin MZ menjadi luar biasa kan? Dai yang ceramah dengan sangat enak, diterima di semua kalangan, bahkan menginternasional, tidak hanya nasional menurut saya, karena dia diundang ke luar negeri juga. Itu Yudin MZ itu dengan gaya khasnya yang luar biasa, betul nggak, Mas? Betul. Nah, jadi Allah selalu memberikan pintu keluar dari semua takdir-takdirnya. Jadi pilihan. Jadi Allah itu nggak pernah ngasih takdir buruk, enggak. Kalau seandainya baru ada takdir seperti itu biar Anda ketika dapat posisi baru itu merasakan betul. Sebagian orang, Mas, dapat uang 1 juta sujud syukur, Mas. Subhanallah, alhamdulillah, seneng banget. Nangis, Mas. 1 juta aja sujud syukur, Mas. Ada orang yang dapat 100 juta aja kok cuma 1 juta. Betul nggak? Bahkan betul, ada yang 1 M aja kurang, Mas. Betul nggak? Betul. Nah, jadi bahagia itu sangat relatif. Makanya kalau kita bicara takdir, hati-hati kalau ngomong takdir saya buruk. Diamini malaikat loh. Wah, jangan. Repot. Bilang aja, gimana kabarnya, Mas? Ya, alhamdulillah, saya sedang berjuang. Mohon doakan. Itu aja. Benar. Tetap ada alhamdulillahnya, Mas. Karena masih hidup itu Alhamdulillah. Jadi seperti yang sudah dikatakan Ustadz tadi bahwasanya Allah itu tidak pernah menciptakan nasib atau takdir buruk. Tidak pernah. Hanya kita saja yang mungkin belum menyadarinya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan kadang-kadang susah, Mas, mau sadar tuh, mau merasakan ini sebenarnya ada hikmah. Gimana sih sebenarnya supaya kita bisa mencari hikmah itu gitu. Begini. Ibarat radio, Allah itu punya gelombang. Jadi kalau kamu mau merasakan gelombangnya Allah, ikuti gelombangnya Allah. Oke. Nah, jadi orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari takdir yang Allah takdirkan itu adalah orang yang masuk ke channel YouTube-nya Allah, ke channel gelombangnya Allah. Nah, Allah itu memberikan rundown kayak apa, ikuti aja. Contoh yang sederhana apa? Sudah tahu. Kalau kita sholat dengan benar, dari sholat itu saja kita sudah punya aura positif kok, Mas. Beda, Mas, orang sholat sama nggak sholat. Dari situ dulu. Maka kalau kita pengen merasakan takdir Allah itu selalu baik, walaupun seakan-akan di awal kelihatannya nggak baik, itu kamu sholat aja. Ketika kamu sholat, itu nanti lama-lama Allah kasih ilmu hikmah. Gini loh, maksudku kamu tak kasih orang tua yang ternyata. Jadi gitu kalau ya. kamu langsung tak takdirkan ke orang tua yang kaya, kamu pasti nggak bisa apa-apa kan? Lihat tuh temanmu yang kaya, lahir langsung kaya, langsung pegang duit, dia lahir sekarang bangkrut kan? Karena dia sama orang tua nggak dididik untuk kerja, dia dididik untuk ngatung terus, sehingga ketika orang tuanya tuh nggak berusaha, apa sudah meninggal, usahanya tutup, malah dijual sama anaknya kan, bangkrut kan? Coba orang tuamu dulu yang hanya jual gedruk itu, sekarang kamu punya pabrik,
Ini hasil kerja keras kan, didikannya orang tuamu karena kamu miskin kan. Jadi tahu nggak kamu tak kasih miskin ini? Allah kan bilang gitu. Cuma kita belum bisa sadar. Kenapa? Karena kita nggak mau sholat. Jadi cara pertama untuk masuk ke channelnya Allah itu sholat. Oke. Kalau dia sholatnya sudah benar, nanti Allah buka channel lain. Jadi di dalam sholat itu banyak fiturnya. Ada fitur puasa, ada fitur ini. Nanti tanpa diminta kita melakukan fitur sendiri kok. Wah, kurang. Sholatnya udah enak nih. Gitu Udah ya? enak nih. Tambah duhanya, itu nanti udah otomatis. Jangan ngimpi tahajud, jangan ngimpi duha, jangan ngimpi puasa kalau kamu sholatnya aja nggak benar. Oke. Gitu ya. Jadi pertama dari situ dulu, nikmati dulu. Waduh, susah Ustaz. Paksa dulu. Pokoknya paksa dulu. Hal yang paling gampang untuk bisa menikmati sholat, kalau kamu masih nggak beres sholatnya, ikut jamaah di masjid sudah ikuti aja. Amin amin, nggak usah baca nggak apa-apa, amin amin aja. Dengerin imamnya dulu gitu karena ya. tanggung jawabnya iman kan. Nanti lama-lama kamu itu pengen bisa, udah gitu kan. Ada tahap-tahapnya. Ya jadi gitu. Jadi apa ya? Jadi sholat dulu lah. Jadi rumus bahagia itu adalah sholat pertama. Kalau udah sholat itu nanti channelnya, maka lihat ya. Kita temukan kan banyak orang-orang itu dia tukang beca, dia pemulung, dia apapun itu ketika dia menjaga sholatnya Allah kasih itu rezeki, Allah kasih itu bahagia. Cuma kita nggak bisa melihat dengan secara kasat mata karena yang merasakan hatinya. Iya betul. Gitu kan. Jangan dikira loh dia kelihatannya tukang beca, begitu pulang ke rumah bawa uang cuma segitu itu anaknya bisa makan, bisa minum, bisa seneng, bahagia. Itu kan kita nggak pernah melihat. Sementara orang yang kelihatannya gagah dikawal di mana-mana. Utangnya banyak bulannya. Nek utang banyak aja nggak masalah mas. Dia ada urusan dengan KPK lah. Iya, betul. Jadi dia sendiri hidupnya nggak tenang. WA-nya isinya kan. Ini orang yang miskin nggak punya WA, nggak punya macam-macam, teleponnya hanya telepon biasa saja. Itu malah menikmati. Yang punya HP-nya bagus kadang-kadang isinya cuma gimana Dan, gimana bos, gimana Pak. Ini ada ini. Waduh ternyata urusannya nggak karu-karuan. Jadi nikmat itu kalau kita udah bicara nikmat Allah itu nggak pernah ada habisnya dan kita nggak bisa ngitung. Salah satu nikmat yang luar biasa itu nikmat nggak punya kasus mas. Betul. Loh sekarang Anda mau jadi orang super kayak apa kalau Anda kena kasus terseret-seret kemudian siap masuk ke penjara, siap dari kepada pengadilan Anda bisa apa? Ya kan? Seakan-akan apa yang dimiliki itu remuk semuanya apalagi kalau sudah namanya tercemar kemana-mana. Betul kan? Betul. Maka kalau Anda keluar dari rumah walaupun Anda bukan orang terkenal tapi Anda tidak punya kasus santai-santai aja kan Anda menikmati hidup kan. Nah jadi jangan salahkan orang, wong ngerti wong sinawang itu betul sekali. Maka yang terbaik sekarang adalah kita tidak usah meratapi nasib takdir kita saat ini. Tapi kita bagaimana mencari jalan keluar. Jadi begini, ketika takdir kita saat ini merasa senang, bahagia, enak sekali hidupnya, kok penak banget uripku. Jalan terbaik agar nggak hilang itu kenikmatan, itu adalah dengan cara bersyukur. Karena yang namanya orang bersyukur itu sebetulnya menurut Ibnu Athaillah, orang bersyukur itu adalah orang yang sedang mengikat kenikmatan agar nggak pergi. Jadi kalau Anda saat ini merasa nikmat, merasa bahagia, merasa sukses, Anda syukuri. Ya dengan memperbanyak sholatnya, memperbanyak sedekahnya, memperbanyak baginya. Itu bersyukur pada Allah. Menyebut asmanya terus. Alhamdulillah, dengan berbagai macam. Itu Anda sedang mengikat agar nikmatnya nggak pergi. Gitu. Okay. Nah, bagi orang yang saat ini sedang posisi di bawah. Seorang sering mengatakan di bawah kan. Anda segeralah mencari jalan tangga untuk ke atas. Cari way out, jalan keluar, exitnya untuk Anda kemudian mencari jalur ke atas itu bisa. Dan fiturnya udah disediakan oleh Allah. Sudah disediakan semuanya. Jadi kalau ada gimana nasib temanmu sekarang dia lagi di bawah, berarti ada saatnya dia akan di atas, gitu kan. Maka sekarang dan itu ada toolsnya semuanya. Jadi ini ibaratnya orang hidup itu seperti orang balapan. Oleh Allah dikasih start nomor 1, tengah-tengah ada yang dikasih bontot. Ingat Valentino Rossi? Dia posisinya pernah start di belakang tapi dia finishnya nomor 5 kan keren kan. Walaupun dia di belakang sendiri loh itu. Tetap bisa nomor 5 kan. Mending kan lumayan kan. Nah, bayangkan kalau dia startnya lebih tengah-tengah misalnya dia bisa nomor 1 kan. Nah, jadi sebetulnya kenapa kuncinya Valentino Rossi waktu itu dikasih hukuman padahal dia nggak salah loh. Dalam video itu terlihat sekali bahwa yang satunya itu Marc Marquez ya, itu terjatuhnya bukan karena disenggol sama Rossi. Ya nggak tahu gimana, tahu-tahu dia jatuh gitu kan. Tapi divonis yang bersalah Rossi. Itu Rossi kalau mau mutung itu bisa kok. Gue nggak mau ikut. Gue kecewa sama panitia. Pokoknya gue nggak mau ikut MotoGP. Apa yang terjadi? 1, MotoGP garing. 2, namanya dia juga nggak terangkat. Ingat, begitu dihukum dia sportif. Oke, aku nggak salah.
Tapi kalau aku tetap dihukum, aku sportif tetap main. Gara-gara dia tetap main. Walaupun dia nomor 5, start carry dewe, nomornya nomor 5. A+ terbaik itu untuk Valentino Rossi, bukan untuk pemenangnya, Mas. Keren kan? Apa kuncinya? Tidak putus asa. Luar biasa. Nah, jadi Masya Allah. Nabi itu bedanya sama kita cuma satu. Nabi itu nggak pernah putus asa. Ya Allah, gue udah perai aja, udah. Dakwah segini, yang dapat segini aja. Lihat Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok dan Abu yang lain. Rasulullah nggak keder. Mundur, nggak apa-apa mundur dulu kan? Pindah dulu, hijrah ke Madinah dulu. Serang lagi kemudian Mekah. Menguasai Fathul Makkah, gitu kan? Jadi kita kadang-kadang perlu mundur sebentar. Untuk melompat melesat lebih ke tinggi. depan. Gitu, Luar Mas. biasa, Masya Allah. Jadi nih teman-teman kos yang mungkin sekarang baru ngerasa bete, baru ngerasa aduh kayaknya nasibku baru buruk banget gitu. Sebenarnya kalau kita tadi udah simpulkan bahwasanya Allah itu nggak pernah kok buat nasib buruk. Hanya kita aja yang mungkin nggak sadar kalau ini adalah jalan Allah untuk memberikan nasib kita yang lebih baik gitu ya. Iya, betul. Bagaimana cara kita untuk mengambil hikmahnya adalah ikutin channelnya Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, bergerak, ayo subscribe channelnya Allah dengan fitur-fitur yang memang udah disediain sama Allah. Sholat terutama ya Ustadz Iya, ya. iya, betul. Sholat, sedekah dan lain-lain. Terima kasih Ustadz. Iya, Mudah-mudahan kita sama-sama. bisa mengambil hikmah dari semua ini gitu kan teman-teman kos. Jadi kalau misalnya nih sekali lagi kalau kamu ngerasa bete, gundah gulana, terus mungkin punya pertanyaan-pertanyaan tertentu, kamu bisa tinggal komen di bawah. Pengen bahas apa sih? Punya pertanyaan apa sih? Nanti insya Allah kita jawab bareng-bareng ya Ustadz ya. Iya, iya. Insya Allah bakal dijawab sama Ustadz Munif Tauhid. Jangan lupa subscribe channelnya Kosakata. Kita obrolin soal Islam dan ceritanya. Iya. Oke. Kita obrolin soal Al-Quran, Islam dan ceritanya. Kosakata. Dan terima kasih sekali lagi Awan Narendra pamit. Terima kasih Ustadz Munif. Ketemu lagi teman-teman kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.